Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai
Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan riwayat hidup almarhum. Dipersilahkan kepada anak yang akan menyampaikan. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, izinkan kami akan membacakan riwayat hidup singkat Bapak almarhum terkasih. Nama Brahima, lahir di Malili pada tanggal 8 April tahun 1950. Anak keenam dari 6 bersaudara, dari pasangan ayah Nek Tudu almarhum dan ibu Sampe almarhum. Almarhum menikah dengan ibu Hermin Bonde almarhum pada tanggal 8 Mei 1977 dan dikaruniai 5 orang anak. Pada tahun 1983 almarhum merantau ke Samarinda dan bekerja di perusahaan PT Segara Plywood sampai beliau tutup usia. Kemudian almarhum meninggalkan 5 orang anak dan 8 orang cucu. Almarhum meninggal pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar jam 12.00 waktu Indonesia Tengah di Rumah Sakit Dirgahayu dikarenakan sakit. Demikian daftar riwayat hidup Bapak kami terkasih. Mendengarkan sambutan yang pertama atas nama Gembala dan Jemaat GPSI Philadelphia. Pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Pendeta Petrus Kendal. Shalom. Ya, perkenankan kami untuk saya mewakili Gembala Sidang dan sekaligus Jemaat Philadelphia Mangkupas yang disingkat menjadi GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Yang kami hormati semua pengurus kerukunan Tongkonan Toraja dan sekaligus dengan tua-tua atau tokoh-tokoh masyarakat Toraja yang hadir atas berpulangnya sahabat kami di dalam Tuhan, yaitu almarhum Bapak Brahima yang kami kasihi. Dan kami tahu bahwa di dalam kami berjemaat bersama dengan almarhum ini, kami merasa bahwa kami sangat kehilangan, tetapi itulah yang merupakan penghiburan kita bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kita penghiburan, baik jemaat dan di Diakonia ya, Diakonia ya. Jadi kami mohon kami serahkan. Ya, cukup. Terima kasih. Yang kedua kita akan mendengarkan ungkapan hati dari manajemen PT Segara yang dalam kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Ian selaku Kabak Personalia. Disilahkan. Salam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena siang ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara ibadah pelepasan jenazah Bapak Brahima. Yang pertama-tama
saya sampaikan salam hormat kepada tua-tua kerukunan adat Toraja. Mohon maaf Bapak Ibu saya walaupun orang Toraja, kadang-kadang saya agak awam tentang budaya Toraja sendiri. Nah, kemudian selanjutnya yang kami kasihi keluarga besar almarhum Bapak Birahima dan seluruh jemaat, saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Saya datang ke sini bersama Kabag Umum Pak Aceh. Kami memang diutus datang tadi pagi di telepon supaya bisa datang ke tempat ini menyampaikan satu patah dua kata. Saya secara pribadi memang baru 2 tahun lebih mengenal beliau, tapi saya yakin bahwa beliau ini orang yang setia. Kenapa saya bilang setia? Karena dari awal bekerja ke Samarinda, beliau sudah bekerja di PT Segara Timber, mengabdikan hidupnya kurang lebih 30 tahun lebih. Dari situ saya berpikir bahwa dalam keluarga pun beliau orang yang setia, termasuk mengiring Tuhan. Saya yakin sampai akhir hayatnya beliau anak Tuhan yang setia. Bila mana selama beliau bekerja di PT Segara Timber, banyak kekurangan, banyak kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja kepada beliau. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, semua kita yakin dan percaya saat ini Tuhan telah memberikan tempat yang terbaik bagi beliau. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang saya hormati Bapak Pendeta Rami, yang saya hormati Bapak Pendeta Yusuf Juma beserta dengan jemaat dan majelis dari gereja GPSI Philadelphia Talas, yang saya hormati pengurus LOS, pengurus Pukat, dan yang saya kasihi anak-anak, cucu-cucu serta segenap keluarga. Dengan terpanggilnya ayahanda yang sama-sama kita cinta ini, bukan hanya pihak keluarga yang merasa kehilangan, tapi segenap keluarga Toraja yang ada di Samarinda ini merasa kehilangan. Untuk itu, perkenankanlah saya atas nama segenap keluarga Toraja yang ada di Samarinda ini menyampaikan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus semangat. Terima kasih kepada Bapak. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan kotak ikat dari warga Mangkujenang atau gotong royong. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Julianus Leto. Beberapa hari kami tidak ada kesempatan diberikan untuk menyampaikan sepatah dua kata dari pengurus Ikatan Keluarga Toraja Mangkujenang, tapi kami mempersingkat saja. Kebetulan orang tua kami sudah mendahulukan tadi. Yang terhormat Bapak Pendeta Yusuf Juma beserta jemaat seluruh majelis, dan Bapak Pendeta yang hadir dan Ibu Pendeta dari dominasi gereja yang kami hormati. Mewakili seluruh masyarakat Toraja yang ada di daerah Mangkujenang gotong royong sini,
menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya anak kami Robert bersama adik-adiknya akan diberikan penghiburan, karena kami tahu kurang lebih 72 hari ibunda juga telah dipanggil Tuhan, sekarang ayahanda, dan kami titip kepada anak kami Robert, karena kedua orang tua sudah tidak ada, anaklah yang sekarang menggantikan orang tua, mengkoordinir adik-adiknya selalu, karena kedua orang tua sudah tidak ada. Sebab kadang kalau sudah tidak ada orang tua, sistemnya masa bodoh lagi. Cuma itu titipan kami kepada anak kami Robert beserta seluruh adik-adiknya, agar adik Robert yang mengambil alih semua atas kepergian kedua orang tua kita, jalan ke rumah Bapa yang ada di surga. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya minta kepada salah satu adik untuk menerima. Saya serahkan. Adikku, jangan lihat berapa jumlahnya, tapi lihatlah kebersamaan kita di sini, sebagai tanda kebersamaan kita. Saya serahkan. Terima kasih, dan saya sampai kepada pembaca. Shalom. Yang saya hormati seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir, yang saya hormati pemerintah kota setempat, yang saya hormati seluruh tokoh-tokoh masyarakat, khususnya kerukunan Toraja yang ada di Palaran City sini, dan semua rumpun Handai Tolang yang selama ini kakak kami dipanggil oleh Tuhan, dan selama kepergian kakak kami ini, ya selama ibu bapak siang dan malam ikut di dalamnya aja kedukaan ini, kami berterima kasih. Kita minta maaf kalau ada sesama manusia pernah kita salah paham, minta maaf, dan jangan kita mengulangi dosa itu, supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa itu. Setelah saya berbicara, kakak ini sampai meneteskan air mata. Itu yang saya ingat di dalam kakak kami ini, karena saya tahu persis anak-anaknya, ya, rajin beribadah, ya, dan itu semua, ya, dukungan doa seluruh jemaat GPSC yang ada. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih, ya, selama ini, ya, pemondokan dan mungkin sebagian besar masyarakat ada di tempat ini. Ucapan syukur kami, ya, sekalipun kami dalam duka cita, tapi kami tetap berterima kasih kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Menopang
mudah-mudahan sampai selesainya acara ibadah pelepasan siang hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan mengambil alih, Tuhan campur tangan, berjalan semua karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya memberkati dengan kekuatan dari para Roh Kudus-Mu untuk mengambil alih ibadah pelepasan siang hari ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah pelepasan siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tetap
hatiku tenang, walau hidupku penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi surga. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi gembira. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Air mata jadi permata. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami tahu kami datang dengan telanjang, kami pun akan pulang dengan telanjang. Artinya kami tidak membawa apa-apa. Waktu kami datang dan kami juga akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu yang terjadi oleh almarhum Bapak Brahima saat ini Tuhan. Dan di tengah-tengah sidang penghiburan pada siang hari ini, sebentar kami akan mendengarkan lagi bagian dari kebenaran firman-Mu. Kami tetap percaya biar penghiburan melalui kebenaran ini menjadi penguatan bagi keluarga-keluarga kekasih di tempat ini, sehingga mereka dikuatkan dengan peristiwa yang sedang mereka alami. Demikian juga kami semua sidang penghiburan sama-sama kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Biasanya kalau saya berkhotbah di ibadah penghiburan, apakah pelepasan jenazah, biasanya ada yang mengamati Bapak Ibu Saudara. Ya, suatu ketika saya pelayanan di pelepasan jenazah salah satu anggota jemaat. Berapa hari kemudian datang satu jemaat, katakan Pak Yanet, ada orang bilang
Bapak kok khotbah lama lagi gitu ya. Saya nggak tahu, tapi waktu saya rekam khotbah saya itu, karena setiap saya khotbah biasanya saya rekam itu kurang lebih 35 menit. Nah saya nggak tahu kalau 35 menit itu masih kelamaan atau enggak, tapi secara psikologi Bapak Ibu Saudara, daya tangkap kita untuk mendengarkan sesuatu itu kayak kurang lebih 30-35 menit ya. Konsentrasi kita untuk mendengarkan sebuah ceramah itu sekitar itu. Tapi kalau anak-anak beda lagi. Anak-anak usia 5 tahun itu setiap 5 menit dia harus kita harus berubah cara mengajar, karena mereka akan cari perhatian yang lain. Gampang sekali fokus mereka itu teralihkan. Tema Natal kami diambil dari Lukas pasal 2 ini ya, tentang seorang yang bernama Simeon. Bagaimana dia bisa melihat Mesias dan setelah itu dia dipanggil oleh Tuhan ya. Nah mari kita buka bersama-sama Injil Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai yang ke-32. Saya akan membantu Bapak Ibu Saudara membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini sebagai berikut. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Waktu saya duduk tadi lagi puji-pujian, ya, mohon puji-pujian, karena saya ingin menyampaikan firman Tuhan ini, saya coba buka Facebooknya Pak Robert ya. Tanggal 6 Pak Robert, anak pertama dari almarhum, buat status. Setelah saya lihat komen-komen dari 85 komen dari teman-teman dan jemaat, dan juga ada beberapa ya, orang-orang tua kita, saya dapatkan ada dari 85 komen itu 10 yang menulis RIP. Mungkin dari antara kita pun kalau kita main di Facebook, di WA, Instagram, biasanya kalau ada orang meninggal biasanya juga kita buat status itu #RIP, pagar RIP. Nah itu yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini. Judul saya RIP, 3 kata saja, RIP. Ingat kita berbeda, baik dalam postur, baik dalam warna kulit, baik dalam muka gitu ya. Belum lagi kita bicara masalah suku, belum lagi kita bicara masalah agama, kita bicara masalah bangsa. Semua berbeda. Bahkan orang yang kembar siam pun, artinya mukanya hampir sama pun, pasti dinyatakan bahwa pasti ada perbedaan dari orang tersebut, kedua orang tersebut. Nah ternyata ada satu kesamaan dari semua umat manusia yang saya katakan tadi itu memiliki perbedaan. Ada satu kesamaan yang diikat secara merata, semua sama. Nah itu yang saya katakan pada siang hari ini adalah kematian. Jadi waktu dia melihat bayi Yesus yang baru 8 hari yang mau dibawa sebagai tradisi untuk disunatkan gitu ya. Waktu dia lihat jauh juru selamat Mesias ini, baru Simeon mengatakan, Tuhan saya mau kembali dengan damai sejahtera, sekarang saya sudah melihat keselamatan yang daripadamu. Artinya apa? Dari kalimat ini kita bisa mengambil kesimpulan, orang bisa beristirahat dengan tenang. Dia bisa waktu dia bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Itu saja. Saya berkhotbah 26 menit. Tak terlalu lama ya. Nah, puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Yana Prano MTH yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kekuatan yang baru terus limpah di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan seluruh keluarga besar yang ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah penuntun, Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan membiarkan kami, yang adalah Immanuel, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sedang kami rayakan hari kelahirannya ke dalam dunia ini. Allah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami bersama. Di tengah duka ini ya Tuhan,
bahwa kekuatan dan penghiburan Tuhan terus menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami, bagi keluarga, bagi anak dan cucu ya Tuhan. Bahwa duka ini tidak merampas akan sukacita Natal yang sedang kami rayakan bersama-sama. Pada kesempatan di siang hari ini kami berada bersama-sama di pelataran duka ini ya Tuhan, sehubungan dengan dipanggilnya dari tengah-tengah keluarga orang tua kekasih, Bapak kekasih, saudara kekasih Bapak Ibrahim ya Tuhan, yang tentunya secara manusia kami berduka karena ditinggal, karena berpisah dengan kekasih. Tapi di dalam Tuhan kami mempunyai pengharapan bahwa apa yang Tuhan telah izinkan terjadi adalah sesuatu rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami bersama, bagi kekasih kami, bagi almarhum, bagi anak cucu, bagi seluruh rombongan keluarga. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami bersyukur bahwa penghiburan dan kekuatan dari Tuhan dapat bersama-sama dengan kami dan keluarga. Hari ini baru saja kebenaran firman-Mu disampaikan kepada kami, yang kiranya kebenaran firman-Mu ini menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kami bersama, bagi seluruh keluarga, bagi anak-anak dan cucu ya Tuhan. Bahwa kepergian kekasih kami adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan, karena kekasih kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Ya Tuhan, kuatkan terus kami bersama atas kebenaran firman-Mu untuk dapat memastikan dalam segala kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kematian tidak menjadi sesuatu maupun menjadi ketakutan bagi kami seperti Simeon. Dan kebersamaan keluarga selama ini, bahwa biarlah bahwa keluarga masyarakat di sekitar tempat ini dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, pengasihan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus, bahkan janji-janji daripada Tuhan untuk Abraham, Ishak dan Yakub itu juga yang akan dicurahkan dan membekali kehidupan kami mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Setiap orang beriman katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya pemberian karangan bunga yang ketiga oleh Ananda David Mangopo. Lain lagi sekali, lain lagi, saya kali pada cium perek, bapak ya. Oke. Iya itu nenek. Selanjutnya pemberian karangan bunga yang keempat oleh Ananda Amos Talu Mangopo.
Medi. Tangan Mama Ray, tangan Medi. Mama Ray dari sana juga kasih. Sudah. Pasang aja lagi sekali lagi, Bro. Yang kelima, pemberian karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda, keluarga Ananda Heni Sarimane Mangopo. Karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Natalia Minggu. Karangan selanjutnya akan disampaikan oleh kakak almarhum Bapak Paulus Kende Lamba. Karangan bunga selanjutnya oleh kakak almarhum Ibu Marta Silampa. Tangan Bapak Mendi. Karangan bunga selanjutnya oleh keluarga Tabita Pande. Karangan selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga Baru Suba. Lepas dulu ke Mama Mendi. Karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga Dorce Bunga. Karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga Naomi Lita. Karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga Selvina Mangopang. Karangan bunga selanjutnya akan disampaikan oleh keluarga Damaris Salamba. Selanjutnya oleh keluarga Sarmila Gengong. Mama Yola. Selanjutnya keluarga Bapak Sulaiman dan dari pihak gereja disilahkan kepada Bapak dan Mama. Bautnya di belakang, Kak. Bautnya di laki. Demikianlah kita telah menyaksikan pemberian karangan bunga yang sudah disampaikan oleh pihak keluarga. Kuatkanlah hatimu,
setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan
seberang sana, air mata olehnya di seberang sana, di seberang sana, kelak Yesus sertamu selama-lamanya di seberang sana. Kami bersyukur untuk pimpinan Bapa dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba di ladang pemakaman saat ini. Dan kekasih kami, Bapak Ibrahim, kami telah taruh di dalam kuburan untuk beristirahat, untuk menantikan kebangkitan bagi orang-orang percaya pada kali yang kedua. Sebab itu prosesi acara ini kami serahkan dalam tangan-Mu utamanya. Sesaat kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu kembali membawa penguatan bagi kami, pengharapan ketika kami berkeliling di liang lahat ini. Apa yang harus kami renungkan dan apa yang harus kami perbuat dalam hidup kami, supaya kami juga masing-masing diperlengkapi untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kematian adalah puncak daripada kesusahan kita manusia. Tetapi dalam iman kita bahwa kematian merupakan satu jalan untuk menuju kepada kehidupan yang baru. Ya. Kalau pujian kita tadi mengatakan di seberang sana ada mahkota kita. Di seberang sana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesusahan, penderitaan. Nah, itu sebabnya beberapa kebenaran firman Tuhan yang kita dengar selama ini untuk memberikan keyakinan bahwa kita sebagai orang yang percaya setelah kita meninggal, maka kita tidak akan sia-sia. Kita tidak akan susah, tetapi justru karena Tuhan yang sudah memberikan jaminan keselamatan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dan itu yang menjadi iman kita. Bagi itu Bapak Ibrahim yang menyusul istri yang kekasih di tempat ini, kita tahu bahwa mereka sudah senang di sana, ya. Tadi dikatakan bahwa kalau misalnya orang mati itu susah di sana, pasti banyak yang mau kembali ke dunia ini. Ya, itu sebabnya maka satu penghiburan kepada segenap keluarga, yaitu orang tua kita yang kita sudah makan. Katakan bahwa orang yang mati dalam Kristus tidak akan mati selama-lamanya, tetapi satu janji Tuhan bahwa Dia akan datang untuk membangkitkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Dan itu yang merupakan jaminan penghiburan yang kuat bagi segenap keluarga, ya, bagi kita sekalian. Jadi untuk itulah maka semua keluarga yang ditinggalkan sungguh-sungguh percaya, ya, mempertaruhkan hidup kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya jaminan di dalam kehidupan kita. Kalau misalnya mereka sudah meninggalkan kita, mereka percaya dengan sungguh kepada Tuhan sampai langkah terakhir, maka kita juga keluarga yang ditinggalkan, kita akan tetap pelihara iman kita. Demikian firman Tuhan yang singkat ini untuk sungguh meyakinkan kepada kita bahwa almarhum sudah di hadapan Tuhan, ya, untuk menanti kedatangan kita sekalian. Amin. Nanti Pendeta Yanek berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengarkan.
dan menjadi penghiburan bagi kami bahwa suatu saat kami akan berjumpa dengan kekasih-kekasih kami yang sudah mendahului kami. Satu pengharapan yang pasti bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan kami juga suatu saat akan bersama dengan mereka, dan kami meyakini itu karena kami memiliki Tuhan yang sama. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan memberkati juga kami dalam proses di tempat ini, dan semua rekan-rekan kami juga yang akan mengizinkan Bapak Brahima. Kami percaya kekuatan Tuhan juga, diberikan rasa aman, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan, sehingga semua prosesi di tempat ini berjalan keadaan baik. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tubuh yang asalnya daripada debu tanah akan kembali kepada debu tanah, tetapi roh yang asalnya daripada Tuhan sudah berada di pangkuan Bapa, itu Bapak Brahima. Dan satu janji yang tetap pegang bahwa Dia akan datang untuk membangkitkan orang-orang yang Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus